I accept your apology. This is how you repay me. No. This is... Pada hari ini, seorang wanita bernama Elisa bertengkar dengan pacarnya. Lalu Elisa kabur meninggalkan rumah. Saat dia sedang berjalan, pacar Elisa memanggilnya untuk kembali bersama. Elisa tidak ingin berbicara satu sama lain. Dia menolak dan menutup teleponnya. Elisa merasa sedikit terganggu dengan panggilan tadi. Lalu tiba-tiba mobilnya menabrak sesuatu di depannya. Mobil Elisa tersingkir keluar dari jalan. Akibatnya, dia pingsan. Ketika Elisa terbangun, dia menemukan dirinya di sebuah ruangan kecil yang gelap. Kaki kanannya tampak terluka dalam akibat kecelakaan mobil. Seseorang membalutnya dan mengunci dengan rantai di atasnya. Elisa tiba-tiba merasa situasinya tidak beres. Pasti seseorang telah memenjarakan dirinya itu. Untungnya, ransel dan ponsel yang dia bawa ada di sebelahnya. Dia segera mengambil teleponnya dan bersiap untuk menghubungi polisi. Dan yang mengejutkan, ternyata tidak ada sinyal. Pada saat ini, tiba-tiba seorang lelaki masuk dan menghampirinya. Elisa merasa khawatir pria ini sedang merencanakan sesuatu. Dia gemetar ketakutan. Tanpa diduga, pria gemuk itu membawakannya kunci rantai dan sepasang kruk. Kemudian dia mengunci pintu dan pergi dengan wajah tenang. Meskipun pria gemuk itu terlihat baik, tapi Elisa harus berhati-hati dan tidak menganggapnya sepele. Setelah membuka rantai, dia mengasah ujung tongkatnya dengan kunci dan membuat sebuah tombak kayu. Kemudian dia mengeluarkan sebuah korek api dari tasnya. Dia membakar spray untuk membuat asap. Lalu pria itu dengan cepat tertarik oleh asap dan membuka pintu. Elisa yang bersembunyi di sebelah pintu mengambil kesempatan untuk menyerang pria itu dengan tombaknya. Siapa sangka ternyata pria itu sebenarnya adalah pria gemuk yang tak bisa dikalahkan. Tidak hanya mudah menghindari serangan, dia juga menyuntikkan Elisa yang membuat Elisa pingsan. Setelah Elisa tenang, pria itu dengan tulus menyatakan bahwa dia menyelamatkan Elisa dari lokasi kecelakaan mobil. Udara di luar telah tercemar. Semua hewan diracuni. Ada kemungkinan Rusia meluncurkan serangan gas beracun. Itu juga bisa menjadi invasi alien. Singkatnya, tidak banyak orang hidup di seluruh Amerika. Ini adalah tempat perlindungan bawah tanah yang dibangun dengan hati-hati. Jika Elisa ingin hidup, lebih baik tinggal di sini dengan patuh. Elisa tercengang mendengar hal itu. Hanya orang bodoh yang akan percaya kebohongan konyol seperti itu. Kini dia semakin yakin bahwa pria gemuk itu adalah seorang yang mesum. Pihak lain pasti memenjarakannya karena kecantikannya. Untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang baik, pria itu memutuskan untuk berhenti mengunci Elisa. Elisa lalu keluar dari ruangan kecil yang gelap itu. Ditemukan bahwa pria gemuk itu juga menerima seorang pria berjanggut dengan lengan terluka. Pria berjanggut itu juga mengklaim bahwa benar-benar ada polusi gas beracun di luar. Melihat Elisa masih terlihat ragu, pria gemuk itu membawanya menaiki tangga ke ruang atas. Melihat keluar melalui kaca yang menebal di gerbang, Elisa menemukan bahwa sebenarnya tidak ada makhluk hidup di luar. Hanya ada dua babi mati yang membusuk di kandang babi di sebelahnya. Sepertinya dia digas sampai mati. Apakah paman benar-benar orang yang baik dan salah paham padanya? Pada saat dia memikirkan hal itu, Elisa menemukan truk pick-up yang diparkir di ruang terbuka di luar. Setelah diingat lebih jelas, ditemukan bahwa truk pick-up itulah yang menjatuhkan kendaraannya. Sedikit kepercayaan yang baru saja diciptakan itu hilang. Elisa juga melihat ada dua pintu di depan pintu. Keduanya dikunci 3 kali oleh pria gemuk itu. Jika dia ingin melarikan diri dari sini, dia harus belajar dari ingatan yang biasa. Jadi dia berpura-pura percaya kata-kata pria itu. Dia dengan patuh mengikuti ke bawah dan kembali ke ruangan kecil yang gelap. Pria gemuk itu sibuk menyiapkan makan malam. Kemudian pria berjanggut itu berinisiatif untuk memulai percakapan dengan Elisa, mengklaim bahwa dia benar-benar terlibat dalam pembangunan tempat penampungan ini. Ternyata pria gendut itu dulunya angkatan laut. Dia selalu percaya bahwa akan ada perang biologis di masa depan. Peristiwa bencana seperti invasi alien. Jadi setelah pensiun, dia menyewa pria berjanggut itu untuk membangun tempat penampungan bawah tanah ini dan menimbun banyak makanan dan air minum. Bersiaplah untuk bertahan dari krisis kiamat. Pria berjanggut itu berpikir bahwa pria gemuk itu tidak berdasar pada awalnya. Sampai kemarin, ketika dia dalam perjalanan untuk pulang kerja, dia tiba-tiba melihat cahaya putih yang menyilaukan di kejauhan. Sepertinya ada ledakan besar. Dan saat itulah mereka menyadari bencana itu telah terjadi. Jadi dia bergegas ke sini untuk meminta bantuan sesegera mungkin. Pria gemuk itu tidak sengaja mematahkan lengannya karena terlalu bingung. Ucapan pria berjanggut itu tak menghilangkan keraguan Elisa. Lagi pula, pria berjanggut itu tidak menyaksikan apa yang disebut bencana dengan mata kepala sendiri. Cahaya putih terang itu bisa saja sambaran petir atau ledakan biasa. Bangkai babi mati di luar mungkin juga telah dihabisi oleh pria gemuk itu. Pada saat ini, pria gemuk itu sudah memasak makan malam. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah ruang makan untuk makan malam. Elisa menemukan kunci pintu yang tergantung di pinggang pria gemuk itu. Kemudian dia punya rencana. Dia sengaja merayu pria berjanggut di meja makan untuk memancing amarah pria gemuk itu. Lalu pria gendut itu benar-benar marah. Dia memojokkan Elisa dan meminta untuk tenang. Elisa mengangguk patuh dan setuju. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk mencuri kunci pintunya. Setelah tenang, keduanya kembali ke meja makan setengah dari makan malamnya sebelum selesai. Pada saat itu, suara mobil tiba-tiba datang dari atas. Elisa tidak lagi ragu, manfaatkan momen ketika pria gemuk itu diganggu oleh suara mobil. Dia mengambil botol anggur di atas meja dan menghancurkan kepala lawan secara langsung. Kemudian Elisa dengan cepat
menaiki tangga menuju pintu keluar. Benar saja, dia melihat sebuah mobil mendekat di luar. Pria gemuk yang terluka segera menyusulnya. Untungnya, dia dikunci di belakang pintu pertama oleh Elisa tepat waktu. Saat Elisa akan membuka pintu kedua, tiba-tiba dia melihat seorang wanita dengan wajah bernanah berlari dari mobil. Wanita itu menampar kaca memohon pada Elisa untuk membuka pintu dan membiarkannya masuk. Elisa sangat kaget. Benar-benar ada gas beracun. Wanita di luar jelas diracuni. Tidak butuh waktu lama wanita itu jatuh ke tanah dan mati. Setelah perjuangan ideologis yang intens, pada akhirnya, Elisa tidak berani membuka pintu. Dia mengembalikan kunci pria gemuk itu. Lalu dia kembali ke ruangan gelap. Dia pada akhirnya percaya ucapan kiamat pria gemuk itu. Keduanya kemudian melakukan percakapan yang terbuka dan jujur. Pria gemuk itu mengaku telah memukul Elisa karena bencana terjadi terlalu tiba-tiba. Dia datang ke sini untuk berlindung. Pria gemuk itu panik dan tidak sengaja menabrak Elisa. Lalu pria gemuk itu menyimpan bajunya. Sejauh ini, keduanya telah meminta maaf satu sama lain dan mencapai penyelesaian. Elisa membantu pria gemuk itu menjahit luka di dahinya. Kemudian dia membawa pakaian putrinya ke Elisa untuk ganti. Lalu pria gemuk itu dengan tulus memberitahu Elisa bahwa istrinya membawa putrinya ke luar negeri setelah menceraikannya. Keberadaan Elisa mengingatkannya pada putrinya sendiri. Jadi dia tidak memiliki niat buruk terhadap Elisa. Sambil mengatakan itu, pria gemuk itu juga menunjukkan foto putrinya. Melihat ketulusan pria gendut itu, Elisa akhirnya mengecewakan semua rencananya. Pada hari berikutnya, ketiganya menjalani kehidupan yang harmonis dan bahagia di ruang bawah tanah. Cedera kaki Elisa juga sembuh dengan cepat. Namun, saat mereka menjalani hari bahagia, sesuatu telah terjadi. Sistem penyaringan udara rusak pada hari ini. Seseorang harus merangkak melalui saluran ventilasi sempit ke ruang kontrol untuk memperbaikinya. Rupanya Elisa ditugaskan untuk memperbaiki. Elisa dengan mudah merangkak melalui pipa dan memulai kembali sistemnya. Dan saat dia akan kembali, dia melihat ruang pencahayaan terkunci di atas ruang kontrol. Melalui kaca, dia bisa melihat langit biru yang cerah. Elisa sudah lama tidak melihat pemandangan yang begitu indah. Dia menaiki eskalator dan mulai memandanginya. Kemudian dia memperhatikan sesuatu yang tampak seperti goresan aneh di kaca. Buka penutup dan lihat ada kata berlumuran darah yang terukir di atasnya. Sebuah kata bantuan terukir dari dalam. Rupanya orang lain di penjara di sini. Elisa buru-buru menuruni eskalator. Tanpa diduga, dia menemukan anting pembakar darah lain di tanah. Elisa pernah melihat hal ini sebelumnya. Gadis itu mengenakan anting ini di foto putri yang ditunjukkan oleh pria gemuk itu. Lalu Elisa terkejut. Apakah ada yang salah lagi? Pria gemuk itu memang mesum. Tapi bagaimana dengan wanita dengan wajah buruk di luar tadi? Setelah kembali ke ruang bawah tanah, Elisa memberitahu pria berjanggut itu apa yang dia temukan. Dia juga diam-diam menemukan foto putri pria gemuk itu sebagai bukti. Tapi setelah melihat foto itu, pria berjanggut itu mengatakan bahwa gadis di atas sama sekali bukan putri pria gendut itu. Dia adalah teman SMA saudara perempuannya sendiri. Pria berjanggut itu mengingatnya dengan sangat jelas karena gadis ini menghilang 2 tahun lalu dan menjadi berita lokal. Elisa yang penuh keraguan lantas beralih pada foto bersama gadis yang hilang dan pria gemuk itu. Di foto itu, pria gemuk itu memiliki senyum yang buruk, memegang gadis itu dengan hina, dan mereka menyadari bahwa gadis yang hilang itu mungkin telah dihabisi oleh pria gemuk itu di tempat ini. Setelah Elisa memikirkannya, Elisa dan pria berjanggut itu memutuskan untuk melarikan diri dari sini. Dibandingkan dengan gas beracun yang tidak diketahui, orang cabul di depannya ini tampaknya lebih menakutkan. Keduanya mengira bahwa bahkan jika ada gas beracun, mungkin ada korban selamat lain di luar sana. Selama mereka melarikan diri, mereka dapat mencari penyelamatan. Namun sebelum berangkat, mereka perlu membuat 2 baju pelindung yang dapat menahan gas beracun. Sedangkan pria gemuk itu tidak memperhatikannya. Mereka mencuri gunting, pita dan bahan lainnya, serta teratai giok yang dibuang oleh pria gemuk itu. Mereka mulai diam-diam membuat pakaian pelindung. Elisa adalah jurusan desain fashion. Pekerjaan ini tidak sulit baginya. Tapi saat baju pelindung akan segera selesai, pria gendut itu tiba-tiba tersandung tong asam sulfat dan dia mengeluarkan pistol. Dia bertanya apakah keduanya telah melakukan sesuatu yang disembunyikan dari diri mereka. Ternyata pria gemuk itu telah mengetahui bahwa gunting dan selotip miliknya telah hilang. Untuk melindungi Elisa, pria berjanggut itu berinisiatif untuk berdiri dan mengakuinya, mengklaim bahwa dia ingin membuat senjata dari barang curian itu. Pria gemuk itu sedang memegang pistol, sehingga pria gemuk itu mengendalikan tempat penampungan memilikinya. Setelah mengatakan itu, pria berjanggut itu buru-buru meminta maaf, meminta pria gemuk itu untuk memaafkannya. Setelah mendengarkan kemurahan hati, pria gemuk itu menyatakan bahwa dia menerima permintaan maaf itu. I accept your apology. Elisa sangat takut dengan perubahan mendadak ini sehingga dia hampir kencing di celana. Lalu pria gemuk itu dengan tenang memintanya kembali ke kamarnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Segera, pria gemuk itu menangani tempat kejadian dan mayatnya pria berjanggut itu. Kemudian pria gemuk itu mendatangi Elisa. Dia benar-benar mengirimkan undangan untuk cinta. Dia pun mengutarakan keinginannya untuk membentuk keluarga bahagia bersama Elisa. Pada detik ini, dia telah melepas penyamarannya, mengungkapkan wajah sebenarnya dari pria gemuk itu. Melihat itu, Elisa tidak berani membantahnya. Pria gemuk itu menyatakan kepuasannya dan pergi memasak dengan suasana hati yang bahagia. Kemudian Elisa mengambil kesempatan untuk melanjutkan pembuatan baju pelindung. Tapi begitu selesai, hal itu ditemukan oleh pria gemuk itu. Lalu pria gemuk itu menjambak rambutnya dengan marah dan melemparkannya ke dinding. Elisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari ruangan itu. Kemudian mencari senjata bagus untuk pertahanan diri. Tanpa diduga, pria gemuk itu mengejarnya sebelum menemukan senjata itu. This is how you repay me. No. This is...
Asam sulfat itu merusak kabel. Hal itu memicu kebakaran, membuat tempat penampungan itu hancur dan berantakan. Elisa mengambil kesempatan untuk kembali ke kamar. Dia mengambil baju pelindung dan segera mengemasnya. Kemudian dia merangkak ke saluran ventilasi yang sempit, ingin melarikan diri dari sini. Tiba-tiba sebuah pisau tajam menembus pipa hampir mengenai Elisa. Lalu Elisa melihat ke bawah. Ternyata pria gemuk itu terbakar tanpa bisa dikenali oleh asam sulfat. Ternyata pria gemuk itu belum mati. Elisa merangkak dengan cepat sambil menghindar. Akhirnya dia selamat sampai di ruang kontrol. Dia mengenakan baju pelindung buatannya, hancurkan kaca di tempat penerangan dan melarikan diri. Elisa ingin menghampiri truk pick up milik pria itu. Ternyata mobil itu mogok dan tidak mau hidup. Pada saat itu, sekawanan burung tiba-tiba terbang di langit. Dia berpikir sejenak, bukankah alam luar itu beracun, kata pria gemuk itu. Tapi mengapa burung itu aman sekian banyaknya? Kemudian Elisa dengan hati-hati melepas topeng pelindungnya. Udara segar dengan cepat dihirupnya. Dan benar saja, gas beracun itu merupakan kebohongan pria gemuk itu. Kemudian ada ledakan besar di ruang bawah tanah. Pria gemuk yang penuh kebohongan itu telah terbakar oleh api akibat ledakan tadi. Tapi cerita film ini belum berakhir di sini. Cerita utama dari film ini baru saja dimulai. Elisa hanya bernafas lega. Ledakan keras tadi itu menarik sebuah kapan alien. Elisa akan melihatnya. Itu adalah pesawat luar angkasa alien sialan. Elisa sangat takut sehingga dia akan kencing di celana lagi. Dia bergegas ke mobil lain. Ini adalah mobil yang dikendarai oleh Elisa saat meminta bantuan sebelumnya. Ternyata mobil itu terkunci. Elisa tidak dapat membuka pintu tanpa kunci. Elisa berbalik menghampiri mayat wanita tadi untuk mengambil kunci. Pesawat ruang angkasa itu tidak hanya semakin dekat. Pesawat itu mulai menyemprotkan gas beracun. Elisa buru-buru memakai tutup kepala pelindung yang dilepasnya tadi. Kemudian dia bersembunyi di truk pick-up yang paling dekat dengannya. Tapi orang lain membawa mobil tertangkap di udara. Elisa melihat sejenak. Ternyata itu sama sekali bukan kapal alien, melainkan adalah monster alien dengan mulut berdarah. Dengan panik, Elisa melihat sebotol anggur dan korek api di dalam mobil. Jadi dia buru-buru mengambil botol dan korek api itu. Kemudian membuat bom dan dengan cepat melemparkannya ke mulut monster itu. Tubuh monster itu tampaknya dipenuhi dengan gas yang mudah terbakar dan hancur berkeping-keping. Dengan selamat, Elisa kemudian melarikan diri dari tempat itu dengan mobil. Dalam perjalanan, dia mendengar radio dalam mobil. Suara radio itu memberi para pengendara dua nasihat. Pertama, mencari perlindungan di pangkalan militer di utara. Yang kedua adalah pergi ke garis depan pertempuran di Houston untuk melawan alien bersama-sama. Elisa berpikir sejenak lalu membelokkan mobilnya menuju ke arah Houston. Dengan pengalaman barusan dia alami, dia pikir monster itu sudah meledak dan cerita film berakhir sampai di sini.